5, 4, 3, 2, 1, go. Gue botakin pala lu. Mulai ngaku-ngaku sekarang. Nih Ferdinand ngaku mu'alaf ya. Saat ditanya oleh beberapa orang wartawan, dia menjawab melalui voice note ya. Ini seperti yang dirilis oleh Detik.com ya. Barusan ditanya oleh wartawan. Jadi dia sudah mu'alaf ngakunya sejak tahun 2017. Ya, dalam inti berita dia menyatakan bahwa ya saya hanya berdialog dengan diri saya. Lah kalau lu boleh berdialog, ngapain lu posting ya kan? Orang berkontemplasi ya. Lalu dia posting. Ya, kalau kita lihat runutan dari cuitan-cuitannya ya, dia sengaja menghinakan sekelompok orang ya. Ada kalimat ku dan mu di dalam cuitannya itu. Allahku dan Allahmu. Jadi Allahku dan Allahmu. Jadi ini orang aneh. Ya. Dengan tujuan apa dia mengaku-ngaku mu'alaf? Ini dalam inti berita yang disampaikan, yang dituliskan oleh Detik.com itu ya, kalau begini caranya katanya atas dasar cuitan itu saya di penjara kan, di polisi kan, ya sebaiknya saya ateis saja. Ya memang ateis kan, ateis saja, nggak perlu Islam ya. Agama Islam tidak butuh umat banyak ya, tidak butuh orang jadi mu'alaf Islam masuk, tidak butuh orang banyak orang Islam ya, dalam agama itu. Jadi yang butuh beragama itu justru kita ya. Nah, jadi agama itu tidak butuh umat sebetulnya. Jadi begitu logikanya kalau orang beragama. Dan dalam profilnya dia menyatakan dia tidak beragama ya. Kalau dia ngaku-ngaku mu'alaf, artinya dia memiliki satu agama yang diyakini oleh banyak orang dan itu dia hina Tuhannya. Jadi ini malah semakin mempertegas ya kalau dia sengaja menyulut konflik ya di satu kelompok umat beragama. Jadi barangkali ini teman-teman, tujuan dia mengaku-ngaku mu'alaf seperti ini ya supaya ya menjadi dasar barangkali ya untuk meringankan atau untuk bagaimana supaya bebas ini dari jerat hukum ya. jadi aneh saja. Jadi kalau saya bandingkan ketika saya membuat postingan begini, dulu ketika Tito Karnavian itu mengkritisi ya soal azan ya kan, saya bikin postingan begini ya, barangkali Tito dilahirkan waktu lahir ya tidak diazankan oleh bapak dan ibunya. Waktu itu Kapolri masih Tito Karnavian ya, tapi dinyanyikan musik rock di telinganya oleh bapak dan ibunya. Kira-kira seperti itu intinya. Ada di BAP saya itu dijadikan semacam petunjuk ya, surat atau alat bukti oleh kepolisian untuk menjerat saya dengan pasal penistaan agama. Jadi kan aneh ya, Titonya sendiri tidak melapor, tapi kita diperkarakan. Jadi ketika saya tanya itu di pengadilan, nah yang melapor kok enggak Tito Karnavian, siapa yang melapor? Tidak jelas pelapornya siapa, coba bayangkan. Ini yang dia hina jelas ya. Jadi satu nama zat ya yang diyakini oleh banyak umat agama. Jadi tidak hanya Islam saja, tidak hanya umat Muslim saja, tapi umat yang Kristiani juga menyatakan Tuhan Allah ya kan. Jadi sangat menyinggung perasaan banyak orang. Jadi kalau sudah seperti ini siapapun bisa melaporkan. Berbeda dengan kasus saya dahulu yang memang sengaja di TO ya. Jadi target operasi begitu ya. Memang sudah direncanakan untuk diciduk. Bahkan kita ditersangkakan tidak pernah dimintai keterangan sebagai saksi, tidak pernah ada surat panggilan, kemudian tidak ada surat penahanan, sudah dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kau Ferdinand tidak perlu banyak ngoceh ya kan, tidak perlu nyempil-nyempil melipir ke sana ke sini ya, kau pertanggungjawabkan saja keterangan kau itu di depan pengadilan nanti ya. Biarkan pengadilan menilai apakah niat yang ini kan kejahatan itu kan tidak hanya ada kesempatan, tapi karena ada niat ya. Yang utama itu dalam perkara pidana itu niat ya kan, karena niatnya memang untuk menghinakan orang, untuk menistakan agama, untuk menyulut ya kerusuhan, kericuhan ya, keonaran di tengah-tengah masyarakat. Itu yang perlu dikaji nanti oleh para pakar dan ahli pidana, dan termasuk ini ahli psikologi. Dan seperti yang disampaikan oleh pengamat kemarin ya, salah satu artikel yang ditulis secara panjang itu oleh Pak Asy'ari Usman. Ya, hanya gila yang bisa menyelamatkan si Ferdinand ini. Dan kalau dia ngaku gila, nanti setelah diasesmen oleh kepolisian ya, ngaku saja kau gila, ya, bebas kau itu. Jadi masuk ODGJ, nanti dirawat di RSJ ya 1-2 minggu, kau bebas. Oke teman-teman, barangkali sekarang refleksi saja dari berita yang barusan muncul, karena motifnya memang sara ya, tidak bisa dihindarkan lagi. Kalau kemudian dia menyeret-nyeret, oh dia sudah mu'alaf apa segala macam, dia menghina agama banyak orang. Dia menghina satu nama zat atau nama Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan oleh banyak orang. Itu intinya.